Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di playlist belajar sisap untuk pemula. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita udah masuk di seri ke 10 ya kalau nggak salah. Jadi kita masuk ke pembahasan tentang metode, atau orang-orang mungkin bilangnya function atau prosedur ya teman-teman. Ini sama aja nih, method, function atau prosedur itu sama aja, dengan sedikit perbedaan ya. Untuk di prosedur itu dia return type-nya itu void teman-teman, jadi dia nggak ada nilai balikannya gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama itu bentuk penulisannya seperti biasa ya. Bentuk penulisan metode itu seperti apa, kemudian ada juga ya namanya parameter ya, function parameter, kemudian default value untuk parameter itu sendiri teman-teman. Jadi langsung aja ya, kita balik lagi ke Visual Studio. Untuk bentuk penulisannya saya sudah siapin nih, cara penulisannya seperti apa. Yang pertama itu modifier. Nah, ini modifier ini bisa public, private, protected, static atau yang lainnya ya. Kemudian return type-nya ini bisa string, bisa integer, bisa void, bisa object atau yang lainnya. Kemudian nama metodenya itu sendiri ya, misalnya find atau find by id atau apapun lah, ini bisa apa aja teman-teman. Kemudian yang terakhir itu parameter. Nah, ini parameter bisa kita kosongin ya, bisa kita kosongin, bisa kita isi juga nih, tergantung kebutuhan program kita itu seperti apa. Jadi si parameter itu sebenarnya lokal variable ya, cuman kalau kita taruhnya di parameter, di function itu kita sebutnya parameter. Ini misalnya string name atau integer number ya, atau apapun. Oke, mari kita langsung aja ya, saya mau contoh ini penulisan metodenya seperti apa. Yang pertama itu modifier, misalnya static gitu ya, static, kemudian return type-nya void, kemudian nama metodenya apa. Ini saya coba yang simple dulu aja nih teman-teman, greeting misalnya. Nah, kemudian setelah tanda kurung ini diikuti dengan ini kurung berawal ini ya teman-teman. Jadi ini tuh body statementnya untuk function greeting ini. Ini kita isi yang simple dulu aja teman-teman, kita cancel right line gitu, misalkan welcome gitu ya, atau apa aja, welcome. Udah, jadi hanya seperti ini aja nih teman-teman, kita sudah membuat sebuah metode atau function ya. Kita simpan, kemudian kita taruh si function name-nya ini di dalam main di sini. Karena kalau kita jalanin cuma gini doang, dia nggak nampilin apa-apa, karena si programnya pertama yang dipanggil itu ini ya teman-teman, main method ini. Jadi kalau main methodnya kosong ya dia nggak nampilin apapun. Jadi kita copy ini, kita paste di sini, atau kita ketik juga nggak apa-apa ya, sama aja, kita ketik aja coba greeting kayak gitu. Dan jangan lupa ini ya, tanda titik koma nih teman-teman di belakang function name-nya. Kita simpan, kita jalanin. Nah, dia tampilannya welcome gitu ya, seperti yang kita harapkan nih, welcome. Jadi penulisannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita coba modifikasi nih ya teman-teman untuk function greeting ini.
Jadi kita bisa kasih parameternya apa nih, misalkan kita pengen nampilin nama seseorang gitu ya, welcome Peter, welcome John, atau welcome siapa gitu ya. Kita kasih aja nih string name misalkan, kemudian kita tambahin di sini. Nah, seperti ini. Kemudian si greetingnya ini karena kita sudah nambahin parameter ya, pada saat kita panggil kita harus masukin juga nih si nama si parameternya itu apa. Misalkan ini bisa apa aja ya teman-teman, misalkan Peter. Kita simpan, kita jalanin. Nah, dia otomatis nampilin si namanya tuh, welcome Peter. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Atau bisa juga kita itu si name-nya ini kita bikin ada nilai defaultnya gitu teman-teman. Jadi tanpa kita isi ini, dia sudah ada nilainya ya. Nah, ini yang sudah saya bilang sebelumnya nih ya, ini namanya default value nih untuk parameter. Jadi kita bisa assign value-nya di sini sama dengan Peter misalkan. Nah, kemudian pas saat kita manggil fungsinya, ini boleh kita hilangin nih. Jadi si parameter name ini dia jadi opsional gitu, tanpa kita kasih nilai di sininya ya, dia udah otomatis di set ke Peter ini. Kita simpan, kita coba jalanin lagi ya. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa nimpah nilainya. Misalkan kita pengen ganti si Peter ini jadi John misalkan. Nah, si parameternya ini nanti diganti ini jadi nama John ini. Kita jalanin lagi. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi sudah cukup jelas ya teman-teman untuk default value parameternya itu. Kemudian gimana nih misalkan kita pengen naruh si fungsinya itu di kelas yang berbeda. Ini saya nulisnya kan dalam satu kelas ya teman-teman, jadi dia bisa langsung kita panggil nih si greeting ini. Tapi kalau di luar kelas ini, di luar yang kurawal ini, bisa nggak nih kita panggil langsung gitu ya, nah si nama fungsinya itu. Nah, kita coba aja nih, kita pindahin si fungsinya ini, kita cut ya, kemudian kita simpan di sini. Kita simpan, kita akses greetingnya ya. Nah, ternyata does not exist katanya, dia nggak ketemu gitu ya di dalam kelas ini. Nah, caranya itu kita harus instansiasi si kelasnya ini teman-teman. Jadi penulisannya itu kita kasih gini ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini udah masuk ke materi ini ya, konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung ini untuk apa gitu ya, ini nggak apa-apa, ini diikutin aja. Nanti mungkin saya bikin tutorialnya terpisah ya untuk konsep pemrograman berorientasi objeknya gitu. Ini untuk sekarang kita ikutin aja nih bentuk penulisannya seperti ini. Jadi kita bikin objek dari sebuah
kelas ini teman-teman. Misalkan ini kelasnya, misalkan saya ganti ya, misalkan kelas A gitu, dia nulisnya kayak gini, A new A kayak gitu. Nah, saya balikin lagi. Kemudian untuk akses greeting ini kita panggil si objeknya nih, MC my class ya, MC titik greeting. Ternyata masih merah nih teman-teman. Di situ keterangannya inaccessible due to its protection level. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kita nggak bisa akses si function ini di luar kelasnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita kasih nih akses levelnya nih. Kita udah belajar ya di tutorial sebelumnya nih tentang public dan private nih. Kalian bisa cek aja nih di seri tutorial nomor berapa ya, nomor 2 atau nomor 3 ya. Kalian bisa cek aja nih nanti. Jadi di depannya itu kita kasih aja nih public, kita simpan public static. Oh ya, ini static nggak usah nih. Nah, kita simpan, kita jalanin. Nah, ini baru nih ada nih. Oh ya, untuk yang static ini ya teman-teman, tadi saya ngeletakinnya di dalam kelas ini ya, kelas program. Saya kasih static nih karena si main method ini dia modifiernya juga static nih, jadi otomatis function name-nya juga harus static juga gitu. Tapi kalau di luar kelasnya dia cukup public aja seperti ini. Atau kalau mau misalkan mau pakai static gini ya, ini nulisnya enggak gini, jadi dia langsung nama kelasnya my class gitu ya, titik greeting. Jadi dia sekali panggil nih teman-teman, my class, karena di static nih dia langsung aja nih titik greeting. Kita simpan, kita jalanin lagi ya, ini apakah bisa. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita udah membahas 3 poin ini ya, dari mulai bentuk penulisan, parameter, dan default value untuk parameter ya teman-teman. Untuk parameter, kalau kalian masih bingung, ini boleh kalian ulang-ulang ya videonya, boleh kalian post di bagian mana yang kurang jelas gitu ya, kalian ketik ulang lagi gitu ya di Visual Studio-nya, coba dimengerti aja nih seperti apa gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.